Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apis Utomo. Saya dari kelas A reguler 2020. NIM saya 3203122047. Di sini saya akan meminta izin kepada Bapak Daniel Hafiz Simanjuntak sebagai dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik yang saya pahami dan beberapa topik teman saya yang tidak dipahami. Langsung saja, topik yang pertama itu abstrak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, pengertian abstrak adalah ikhtisar atau karangan laporan dan sebagainya, ringkasan dan inti. Definisi ini tentu saja sejalan dengan fungsi dan esensi abstrak sebagai ringkasan atau inti sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak biasanya disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa ibu atau di mana penelitian diadakan, dan bahasa Inggris. Dalam konteks ini, abstrak bisa dipahami sebagai sebuah tulisan singkat berupa ringkasan karya tulis ilmiah yang lebih rinci untuk menjelaskan kegiatan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya secara ringkas, padat, dan jelas. Fungsi abstrak. Adapun fungsi abstrak yang pertama adalah untuk menyajikan informasi singkat yang menggambarkan keseluruhan isi karya tulis. Maksudnya adalah penulisan abstrak ini sebagai ringkasan di bagian awal akan memudahkan pembaca untuk mengetahui gambaran besar mengenai karya tulis tersebut. Yang kedua, memudahkan pembaca dalam mencari referensi. Jika mencari referensi yang berkaitan dengan satu topik atau permasalahan tertentu, pembaca cukup membaca abstraknya saja, yang biasanya hanya satu halaman, tanpa harus repot-repot mencari informasi dengan membuka lembar demi lembar halamannya. Yang ketiga, syarat wajib diterimanya karya tulis ilmiah. Maksudnya adalah institusi pendidikan lazimnya mewajibkan akademisnya untuk menulis abstrak dalam dua bahasa. Jika ingin jurnal, makalah, skripsi, tesis, atau disertasinya diterima dan layak dipublikasikan. Struktur penulisan abstrak yang pertama adalah latar belakang. Hal pertama yang mengawali sebuah abstrak adalah latar belakang atau pokok permasalahan yang menjadi bahasan utama untuk diteliti. Yang kedua, metode penelitian. Setelah menjelaskan pokok permasalahan secara singkat, metode penelitian yang digunakan juga perlu dijelaskan secara garis besar saja. Yang ketiga, hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapat setelah melakukan penelitian perlu dijelaskan secara umum. Bisa berupa data kuantitatif atau kualitatif sesuai dengan jenis metodologi yang dipilih. Yang keempat itu kesimpulan. Dalam kesimpulan, peneliti bisa menawarkan solusi serta saran atau menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan menyelesaikan permasalahan. Adapun format penulisan abstrak. Yang pertama itu judul. Penulisan judul menggunakan huruf kapital dengan font Times New Roman ukuran 14, center text, dan bold. Yang kedua, subjudul. Subjudul penelitian, jika ada, ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12, center text, dan bold cetak tebal. Yang ketiga, formatnya adalah nama peneliti atau penulis. Nama peneliti yang terlibat dalam penulisan karya tulis ilmiah ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12, center text, dan bold. Jika penulisnya lebih dari satu, penulisan nomor urut bisa menggunakan superscript. Yang keempat, nama institusi pendidikan. Nama institusi pendidikan ditulis lengkap sampai tingkat jurusan dan fakultasnya ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12, center text, dan bold. Yang kelima itu konten. Penulisan konten abstrak sendiri biasanya menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan rata kiri kanan. Format ini juga berlaku untuk penulisan kata kunci di bagian akhir abstrak. Konten abstrak sendiri idealnya ditulis kurang lebih 250 kata. Topik yang selanjutnya adalah kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout, laboratorium manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang membuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.
Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Cooper dalam Kurzweil mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, yakni menginformasikan para pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun macam-macam kajian pustaka. Menurut Singh, ada berbagai macam kajian pustaka yang dapat digunakan untuk penelitian. Dilihat dari segi bentuk, yaitu yang pertama buku dan buku teks material, yang kedua majalah, ketiga abstrak, yang keempat ensiklopedi, yang kelima buku pegangan, yang keenam kamus khusus, yang ketujuh ERIC atau Educational Research Information Center, yang ke-8 microfiche, yang ke-9 disertasi dan tesis, dan yang terakhir koran. Fungsi kajian pustaka ini memiliki beberapa fungsi vital yang di dalamnya terdapat aspek-aspek manfaat dalam penggunaannya. Di antaranya adalah yang pertama, mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, untuk membantu memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian. Yang ketiga, mengungkapkan sumber-sumber data atau judul-judul pustaka yang berkaitan. Yang keempat, mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalahannya yang dihadapi. Nomor 5, memperlihatkan kedudukan penelitian yang akan kita lakukan dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan. Yang keenam, mengungkapkan ide-ide dan pendekatan yang mungkin belum kita kenal sebelumnya. Yang ketujuh, membuktikan keaslian penelitian, bahwa penelitian yang kita lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang ke-8, menambah percaya diri kita pada topik yang kita pilih, karena telah ada pihak-pihak lain yang sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut. Topik selanjutnya adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan menggunakan data berupa angka sebagai alat penganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Metode yang dipergunakan dalam penelitian kuantitatif, khususnya kuantitatif analitik, adalah metode deduktif. Jujur S. Surya Sumantri dalam bukunya Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik menyatakan bahwa pada dasarnya metode ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan A. Kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. B. Menjabarkan hipotesis yang merupakan dedukasi dari karangan pemikiran tersebut. C. Melakukan verifikasi terhadap hipotesis termasuk untuk menguji kebenaran pernyataan secara faktual. Adapun prosedur penelitian kuantitatif, penelitian ini dalam pelaksanaannya berdasarkan prosedur yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun prosedur terdiri dari tahapan-tahapan di atas berikut. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, pengembangan kerangka konsep. Yang keempat, identifikasi dan definisi variabel. Yang kelima, pengembangan desain penelitian. Yang keenam, teknik sampling. Yang ketujuh, pengumpulan data kuantitatif data. Yang ke-8, analisis data. Dan yang ke-9, interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Tipe-tipe penelitian kuantitatif. Dalam penelitian, peneliti dapat menggunakan metode dan rancangan atau desain tertentu dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan sifat masalah yang dihadapi. Berdasarkan sifat-sifat permasalahannya, penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut. Yang pertama ada penelitian deskriptif, yang kedua ada penelitian korelasional, yang ketiga penelitian kausal komparatif, yang keempat penelitian tindakan, yang kelima penelitian perkembangan, dan yang keenam ada penelitian eksperimen. Terima kasih. Sebelumnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.